Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4431. Kemudian dia mengingatkan lagi. Oh ya, Bu, saya akan memberitahu Anda kapan keuangan kami akan membayarkan cashback Anda. Kata-kata manajer tidak diragukan lagi mengingatkan Elaine. Dia membuat Elaine menyadari bahwa dia kehabisan uang. Saat ini, saya hanya memiliki sisa 2.000 yuan. Kalau saya ingin menggunakan uang ini hingga setengah bulan tersisa, saya harus mengurangi makanan dan pakaian, membeli sayuran setiap hari dan masak di rumah, atau makan takeaway murah di rumah. Selain itu, saya khawatir tidak akan bisa mengisi bahan bakar Rolls-Royce. Sebaliknya, jika pergi ke Amerika Serikat, saya bisa menemui putri dan menantu saya. Saya bisa makan bersama Charlie dan bersenang-senang di Amerika Serikat. Masakan di sana jauh lebih kuat. Selain itu, di Amerika Serikat, saya bisa beralasan tidak memiliki dolar. Saya tidak akan mengeluarkan uang. Saya tidak akan mengungkapkan fakta telah menghabiskan semua uang. Memikirkan hal ini, ekspresi Elaine berubah dari mendung menjadi cerah dalam sekejap. Dia dengan cepat bertanya, pesawat ini terbang ke Amerika Serikat, bisa mendarat di mana saja. Ya, manajer toko berkata dengan serius, bisa mendarat di bandara sipil manapun di Amerika Serikat. Anda tinggal menunjuknya, dan Anda dapat terbang langsung ke sana. Manajer toko melanjutkan, sebenarnya, ini jauh lebih nyaman daripada naik pesawat komersial. Hanya ada sedikit penerbangan langsung ke Amerika Serikat dengan penerbangan sipil. Kebanyakan penerbangan harus transit atau berhenti di Korea Selatan Pulau Hong Kong. Hanya ada beberapa rute ke kota besar. Jika Anda ingin ke kota-kota kecil lainnya, Anda harus transfer pesawat 2 atau 3 kali. Tapi dengan jet pribadi, Anda bisa makan, tidur, dan bermain di pesawat, dan langsung ke tujuan. Setelah mendengar ini, Elaine berkata dengan cepat, "Oke, bagus. Kalau begitu aturlah agar saya pergi ke Provi, saya lupa nama kotanya." Manajer toko bertanya dengan ragu-ragu, "Providence." Mata Elaine berbinar. Benar, ini tempatnya. Apakah ada bandara di sana? Manajer toko berpikir dan berkata, tampaknya ada beberapa. Industri penerbangan sipil di Amerika Serikat relatif berkembang. Rupanya setiap kota memiliki bandara. Elaine menamparkan meja dan berkata, "Oke, aku pergi ke sini. Kapan aku bisa pergi?" "Kapan saja." Manajer toko menjawab sambil tersenyum. "Jika Anda memiliki visa AS, Anda dapat berangkat hari ini juga. Jika tidak memilikinya, kami memiliki jalur cepat untuk membantu Anda mengajukan visa. Paling cepat besok, dan Anda bisa berangkat besok malam." Elaine berkata tanpa berpikir. "Oke, besok berangkat." Elaine berkata dengan ekspresi gembira. "Putri dan menantu saya ada di sana. Mereka tinggal di kamar presidensial di hotel terbaik di daerah itu. Benar-benar megah. Kudengar ada beberapa kamar tidur. Aku bisa bermain dengan mereka selama beberapa hari." Hannah di samping sangat iri, dan mau tidak mau bertanya, "Saudari Elaine, ini pesawat sewaan. Kamu bisa duduk sendiri atau berdua. Bagaimana kalau kamu mengajakku dan menjadi teman perjalananmu? Bukankah Claire dan Charlie menyewa kamar presidensial? Ada banyak kamar. Saya bisa tinggal di kamar kosong, atau berbagi kamar Anda. Akan membosankan kalau kamu bepergian sendirian. Aku bisa menemanimu untuk menghilangkan kebosanan." Kalau dipikir-pikir, Elaine sepertinya punya alasan yang sama. Jika dia pergi sendiri untuk bergabung dengan Charlie dan Claire, statusnya pasti akan berada di bawah. Tidak akan ada orang yang menyanjungnya sepanjang hari. Akan berbeda jika dia bisa membawa Hannah. Hannah akan bertindak penuh hormat seperti pelayan di depannya sepanjang hari. Dan dia bisa menyuruhnya berkeliling seperti pelayan. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada manajer toko, "Minta kamu membantu adikku mengajukan visa, agar kami bisa pergi bersama."
Manajer toko berkata tanpa ragu. Maaf, Bu, ini tidak diperbolehkan. Kami hanya menyediakan penerbangan dan layanan visa untuk Anda pribadi. Elaine berkata dengan tidak puas. Ada apa denganmu? Aku naik taksi. Sopirnya tidak akan berani menolak jika aku ingin mengajak teman sepanjang jalan. Manajer toko tersenyum dan berkata, pengemudi taksi menerima uang Anda. Tentu saja dia harus mengikuti instruksi Anda. Sedangkan hadiah ini dari kami. Semua hak interpretasi adalah milik perusahaan kami. Jika Anda ingin menghormati hadiah ini, Anda harus mengikuti peraturan perusahaan kami. Jika tidak, Anda dapat dianggap secara sukarela menyerah. Mendengar ini, Elaine segera melemparkan Hannah tiba-tiba, dan berkata tanpa ragu, oke. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Bab 4432, mengenai masalah pergi ke Amerika Serikat, meskipun sudah mengambil keputusan. Elaine belum tahu bagaimana berbicara dengan Charlie dan Claire. Tentu saja dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah menghabiskan semua uangnya. Sekarang dia tidak punya cukup uang untuk hidup, dan kebetulan dia memenangkan hadiah utama terbang ke Amerika Serikat secara gratis. Dia terbang ke sana untuk memasak dengan putri dan menantunya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjual putri Claire terlebih dahulu. Namun, saat ini sudah pukul 2 dini hari di Amerika Serikat. Elaine ragu sejenak. Dia memutuskan untuk menunggu hingga malam di China dan pagi di Amerika untuk melakukan panggilan video dengan Claire. Pada saat yang sama, Charlie yang berada di Amerika Serikat, setelah memastikan bahwa Claire sudah tidur, mentransfer beberapa reiki ke dalam pikiran Claire. Untuk memastikan dia bisa tidur lebih nyenyak, lalu Charlie bangun dan berpakaian. Meninggalkan Hotel Shangri-La. Dia ingin menemukan pria yang tangan dan kakinya telah dipotong olehnya. Mencari tahu siapa pihak lain itu. Di pintu masuk hotel larut malam, Cadillac hitam sederhana sudah lama menunggu. Porter duduk sendirian di kursi pengemudi. Dan ketika melihat Charlie keluar, dia hendak mendorong pintu dan keluar dari mobil untuk membuka pintu untuk Charlie. Charlie menggerakkan tangannya untuk menembak. Mengambil 2 langkah lebih cepat, membuka pintu co-driver, dan langsung duduk. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Charlie bertanya, bagaimana kabar pria itu? Porter menjawab dengan hormat, Tuan Wade, orang itu sudah dikendalikan dengan aman. Ada personel khusus yang mengawasi sepanjang waktu. Untuk memastikan keamanan sepenuhnya, saya mencabut semua giginya. Dia tidak memiliki tangan atau kaki. Tidak akan bisa bunuh diri. Oke, Charlie mengangguk puas, dan bertanya lagi, apakah kamu menemukan sesuatu ketika kamu mengumumkan mayat para gangster itu? Ya, Porter berkata, kami telah memeriksanya secara kasar. Kami memiliki beberapa poin untuk dilaporkan kepada Anda. Setelah itu, Porter berhenti sejenak, dan melanjutkan. Pertama, senjata dan peralatan mereka sangat canggih. Biaya peralatan individu beberapa kali lebih mahal daripada peralatan individu pasukan khusus Amerika. Mereka semua menggunakan peluru dum-dum yang dibuat khusus. Ketika peluru mengenai tubuh manusia, akan menghasilkan efek rongga yang besar. Poin kuncinya adalah, mereka secara khusus meningkatkan jumlah bubuk mesiu di peluru, yang meningkatkan kekuatan peluru ke tingkat lain. Dengan jenis peluru yang kuat ini, sungguh luar biasa ada seorang prajurit bintang 8 yang mampu bertahan dari puluhan peluru. Orang normal, bahkan yang setingkat dengan juara tinju Tyson dan pegulat Dwayne Johnson, akan langsung ditembakkan dengan satu tembakan. Berbicara tentang ini, Porter melanjutkan, meskipun orang-orang ini bukan ahli seni bela diri, mereka tampaknya telah mengalami peningkatan fisik dalam beberapa hal. Mereka jelas bukan manusia biasa. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu mengetahui bahwa kekuatan fisik mereka sangat kuat? Saat saya menghadapi mereka, saya tidak mengetahui apa yang mereka miliki. Saya juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari mereka. Porter berkata, menilai dari jumlah bubuk mesiu di peluru mereka. Saat menembak, recoil senjata akan menjadi sangat besar.
Dan recoilnya agak sebanding dengan senapan sniper kaliber besar. Dalam hal ini, bahkan pasukan khusus yang menangkap pasukan dengan baik, saat menembak harus berbaring di tanah dan menekan bahu dengan kuat ke pantat senjata untuk menahan mundur. Jika Anda berdiri dan menembak dengan pistol, tidak mungkin menahan moncongnya. Dan lengan Anda terguncang dengan satu tembakan. Lengan Anda akan mati rasa setelah menembak dengan pistol. Sedangkan mereka dapat mengocok magasin sambil berdiri. Ini membuktikan kekuatan fisik mereka luar biasa. Selain itu, anak buah saya melaporkan bahwa daging dan tulang mereka jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Bahkan lebih baik daripada master seni bela diri. Karena meridian mereka belum dibuka, mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan daging dan tulang untuk meningkatkan efektivitas tempur. Porter berkata lagi, saya curiga mereka memiliki metode lain untuk meningkatkan kebugaran fisik. Lagi pula, prajurit bintang 3 tidak akan dapat menahan tembakan dengan intensitas seperti itu. Sehingga mereka dapat menyelesaikan pertarungan dengan cepat, mengosongkan magasin dengan santai. Kekuatan mereka setidaknya di atas prajurit bintang 4. Bab 4433. Charlie tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan dingin, kelompok orang ini memiliki senjata yang sangat bagus, terlatih dan terorganisir dengan baik. Mereka dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi ahli seni bela diri. Mereka tahu kekurangan ahli seni bela diri, dan kemudian merumuskan taktik yang diperlukan. Ya, Porter berkata dengan serius, tidak peduli organisasi apa mereka, metode mereka untuk meningkatkan kebugaran fisik orang biasa benar-benar menakutkan. Meskipun ada puluhan ribu tentara bayaran di bawah istana Wanlong, hanya ada beberapa ratus orang yang dapat berlatih seni bela diri. Dan sisanya tidak memiliki kualifikasi ini sama sekali. Dan di antara ratusan orang ini, kebanyakan dari mereka tidak akan menembus ketinggian prajurit bintang 3. Sedangkan orang-orang ini bisa meningkatkan orang biasa ke level ini. Jika mereka dapat mencapai cakupan skala besar, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku belum pernah mendengar metode ini untuk menargetkan orang biasa. Charlie bertanya kepada Porter, pernahkah kamu mendengarnya? Porter menjawab, Tuan Wade, saya juga belum pernah mendengarnya. Saya tahu ada juga beberapa seniman bela diri di luar yang bergabung dengan beberapa kelompok tentara bayaran. Namun ini adalah pertama kalinya saya bertemu orang-orang seperti mereka. Sebelum mayat-mayat itu diproses, saya meminta anak buah saya mendokumentasikan wajah, sidik jari, dan DNA mereka. Saya meminta untuk membandingkannya dengan database di seluruh dunia, dimulai dengan identitas orang-orang ini agar bisa menghasilkan lebih banyak petunjuk. Oke, Charlie mengangguk, dan berkata, kelompok orang ini sepertinya sangat berbahaya. Kekuatan sebenarnya organisasi di belakang mereka ini mungkin berada di atas istana Wanlong. Kalau kamu menyelidiki identitas orang-orang ini, kamu harus waspada. Jangan sampai terekspos. Sekarang belum waktunya menghadapi mereka secara langsung. Porter berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Charlie mengangguk dan berkata, pergi ke Long Island, dan temui pria itu. 20 menit kemudian, Cadillac hitam melaju ke Manor di Long Island, New York. Ketika Charlie datang ke ruang bawah tanah, dia melihat pemimpin gangster sedang duduk. Sangat lesu dan sekarat, anggota tubuhnya yang diamputasi semuanya terbungkus perban, dan mulutnya penuh darah. Di bagian atas lengan yang terputus, seseorang menusuknya dengan jarum infus, dan sebungkus obat cair tergantung di atasnya, yang terus dikirim ke tubuh. Porter berkata kepada Charlie, Tuan Wade, orang ini melawan sekuat tenaga. Saya meminta bawahan memberinya obat penenang. Dia seharusnya pingsan sekarang. Charlie mengangguk, melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk kepala lawan dengan ringan. Segera setelah itu, tubuh orang ini sedikit bergetar, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Pria itu membuka matanya dan melihat Charlie di depannya, dengan ekspresi ketakutan. Lalu dia berkata, ini kamu. Charlie mencibir dan berkata, apa? Kamu terkejut melihatku?
Pria itu masih membayangkan Charlie dapat memotong kakinya dan lebih dari 20 bawahannya dengan satu gerakan. Dia berkata dengan ngeri, "Kamu, siapa kamu?" Charlie berkata dengan tenang, "Ini belum giliranmu bertanya padaku." Charlie menatapnya dan berkata dengan tajam, "Dengarkan dengan jelas setiap kata yang saya katakan. Saya yakin kamu telah mengalami metode saya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Saya akan bertanya dan kamu harus menjawabnya. Kalau aku merasa kamu membodohiku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Mengerti?" Bab 4434. Kata-kata Charlie membuat pria di depannya ketakutan. Dia mengingat pertumpahan darah yang terjadi beberapa jam yang lalu. Charlie sendirian mengubahnya dan bawahannya menjadi lumpuh. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu dahsyat dan menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak pernah melihat Charlie bergerak. Bahkan Charlie tidak pernah melakukan kontak fisik dengan mereka. Inilah yang membuatnya paling putus asa. Berdasarkan pengetahuannya tentang master seni bela diri, tidak mungkin baginya mencapai serangan jarak jauh yang aneh bahkan jika dia adalah master dari alam gelap. Kekuatan internal dan ki sejati dari master seni bela diri paling banyak hanya dapat mencapai apa yang disebut menyerang banteng di udara dan jaraknya sangat terbatas, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Seperti Charlie yang bisa meledak dengan sangat mematikan tanpa kontak sama sekali. Menurutnya, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat setengah dewa. Dan dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menghancurkan gigi palsunya dan racunnya mengalir ke seluruh tubuhnya, Charlie dapat menggunakan kekuatan misterius untuk menarik semua racun dari tubuhnya. Bahkan sekarang, dia dapat merasakan bahwa racun itu masih utuh di perutnya. Kekuatan misterius itu membungkus semua racun itu dengan sangat erat sehingga racun itu terisolasi dari tubuhnya. Oleh karena itu di matanya, Charlie seperti dewa kematian yang memegang sabit. Ketakutan. Dia berseru dan memohon, "Tuan, tolong beri saya waktu yang baik, bunuh saya." "Kamu ingin bersenang-senang?" Charlie mencibir dan berkata dengan ringan, "Sejujurnya, orang yang kalian ingin bunuh adalah keluarga kakek nenekku. Apa kamu pikir aku akan memberimu waktu yang baik? Karena kamu ingin bersenang-senang, maka aku akan membuatmu menderita. Itu akan menjadi rasa sakit seumur hidup." Lagi pula, Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Saya pikir kamu baru berusia 30-an. Meskipun kamu tidak memiliki tangan dan kaki, seharusnya tidak masalah hidup beberapa dekade lagi. Kebetulan saya memiliki obat mujarab yang dapat memperpanjang hidup. Akan mudah bagimu bisa hidup 60 atau 70 tahun lagi. Kebetulan sekarang ada lebih banyak teknologi tinggi, dan ada beberapa obat yang dapat memperkuat sistem saraf merasakan sakit ratusan kali. Kombinasi keduanya akan membuat kamu memiliki pengalaman baru setiap hari selama sisa hidupmu." Mendengar ini, pria itu tiba-tiba tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, bahkan jika kamu tidak memberiku waktu yang baik, aku pasti akan mati dalam beberapa hari." Charlie tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya dengan suara dingin, Apa kamu pikir kamu bisa bunuh diri?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Aku hantu. Bagaimana aku bisa bunuh diri?" Dia berkata dengan senyum yang menyedihkan, "Kami hanya memiliki 7 hari untuk hidup setelah kami keluar. Setelah 7 hari berlalu, kalau kami tidak dapat kembali, kulit dan otot di seluruh tubuh kami akan retak dan mati. Saya akan membusuk di sini dan berubah menjadi genangan darah. Saat dagingku dihaluskan, jangan terlalu terkejut." 7 hari. Charlie mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Segera setelah itu, aliran Reiki mengalir ke tubuhnya. Baru saat itulah Charlie menyadari bahwa fisik orang ini memang berbeda dengan orang biasa. Tak satu pun dari 8 meridian yang terhubung. Namun kekuatan tubuhnya tidak kalah dengan prajurit bintang 5, seperti kerangka baja. Apalagi meski anggota tubuhnya telah dipotong, di bawah otot-otot, rasa kekuatannya sangat melonjak. Detak jantungnya jauh lebih kuat daripada orang biasa.
Setiap detak seperti pompa bertekanan tinggi, memompa darah dengan ke seluruh pembuluh tubuh. Hanya saja saat ini dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Meskipun detak jantungnya kuat, pembuluh darahnya sedikit mengkerut. Selain itu, yang lebih mengejutkan Charlie adalah bahwa orang ini terlihat seperti kerangka baja. Tetapi dia sebenarnya bukan kerangka baja. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan bergelombang yang tersembunyi di bawah daging dan darahnya. Kekuatan ini sepertinya hanya disimpan sementara di tubuhnya untuk membantunya memperkuat tubuhnya tetapi belum dijinakkan olehnya. Namun diikat secara paksa di tubuhnya oleh semacam kekuatan. Bab 4435. Karena Charlie menemukan bahwa kekuatan ini telah mencoba menyerang keluar. Dengan dampak yang terus-menerus dari kekuatan ini, kekuatan yang ditahan juga secara bertahap melemah. Sedikit melemah setiap saat. Dari sudut pandang ini, setelah beberapa hari, kekuatan ini memang akan menembus ikatan ini. Diperkirakan tubuhnya akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Pada saat ini, Charlie juga akhirnya mengerti mengapa dia bertindak pasrah pada takdirnya setelah memohon pada dirinya sendiri untuk menganugerahkan hidup bahagia tanpa hasil. Tampaknya bahkan jika saya tidak memberikan waktu yang baik, dia tetap akan mati dalam beberapa hari. Charlie sedikit tersenyum saat ini, dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati bersamaku di sini." Lalu Charlie menggunakan auranya untuk secara langsung mengamankan kekuatan di tubuhnya yang menyerang keluar. Dalam hal kekuatan itu, setelah Reiki Charlie menyegelnya, bahkan jika itu dapat terus berdampak tanpa pelemahan apapun, itu tidak akan dapat pecah dalam 10.000 tahun. Ekspresi pria itu masih sangat ditekankan sebelumnya, dan sekarang dia menatap Charlie dengan kaget, dan berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Charlie mencibir dan berkata, "Kekuatan dalam tubuhmu yang tidak dapat kamu tekan telah aku segel sepenuhnya. Dengan cara ini, kamu bisa berumur panjang. Kalau kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin akan hidup seperti di neraka selama bertahun-tahun." Setelah itu, Charlie menoleh ke arah Porter, dan berkata dengan tajam, "Porter, kalau dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya, gunakan semua cara yang bisa kamu pikirkan. Kalau dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya beberapa hari ini, bawa dia ke Suriah. Bangun ruang bawah tanah khusus untuk menahannya. Telanjangi dan lempar dia ke dalam sangkar besi. Setrum sangkar besi dan menyuntikkan dia dengan obat yang membuat rasa sakitnya diperbesar. Biarkan dia merasakan sengatan listrik 100 kali lipat." Mendengar kata-kata Charlie, pria itu gemetar ketakutan. Melihat ekspresi Charlie yang sangat dingin, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Charlie tidak sedikit pun encer. Jika dia menolak bekerja sama, dia yakin akan mengalami 18 tingkat rasa sakit seperti neraka selama sisa hidupnya. Dia tidak takut mati. Teman-teman yang bersamanya tidak takut mati. Dia juga tidak takut disiksa. Dia telah mengebor dengan keras selama bertahun-tahun. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menanggung segala macam kesurupan. Namun, dia takut akan tenggelam tanpa akhir. Memikirkan hal ini, dia putus asa dan berkata, "Saya akan mengutarakan. Saya akan mengatakan apa saja. Selama Anda berjanji memberi saya waktu yang baik, saya akan bercerita semuanya." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat menegosiasikan persyaratan denganku. Kalau kamu ingin aku memberi waktu yang baik, jawab saja pertanyaanku dengan hati-hati." Pria itu mengangguk ketakutan dan berkata, "Kamu bertanya, aku akan menjawab." Charlie bertanya dengan dingin, "Kamu dari organisasi apa?" "Organisasi?" Pria itu ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Saya tidak tahu organisasi apa kami ini. Saya hanya tahu bahwa orang-orang seperti kami disebut tentara mati." Charlie bertanya, "Apa itu tentara mati?" Mendengar pertanyaan Charlie, pria itu melebarkan matanya seperti refleksi yang terkondisi. Dia berteriak dengan suara serak, "Kami hidup untuk mati. Kami siap mati untuk pemimpin kami kapan saja. Kami adalah tentara mati." Bab 4436. Setelah lelaki itu berteriak, dia menyadari bahwa dia sekarang adalah seorang tahanan.
Seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam lagi, dan dia berhenti berbicara. Namun, matanya menatap Charlie penuh kekaguman. Charlie bertanya dengan dingin, "Siapa yang disebut pemimpinmu?" Pria itu menatap Charlie, dan berkata dengan bingung, "Aku tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" Charlie berteriak dengan dingin. "Kamu mengatakan siap mati untuk pemimpinmu kapan saja. Sekarang kamu bilang tidak tahu siapa pemimpinmu itu. Apa yang kamu pikir aku adalah seorang anak berusia 3 tahun?" Pria itu berkata dengan sangat ketakutan. "Saya benar-benar tidak tahu. Dari hari yang dapat saya ingat, saya tahu bahwa saya harus mendedikasikan segalanya untuk pimpinan. Tapi saya benar-benar tidak tahu siapa pemimpin itu. Dan saya tidak pernah melihatnya." Charlie mengerutkan kening. "Siapa yang menyuruhmu mendedikasikan segalanya untuk pemimpinmu?" Pria itu buru-buru berkata, "Orang tuaku." "Orang tua?" Charlie bertanya dengan dingin. "Apa peran orang tuamu dalam organisasi ini?" Pria itu berkata, "Ayahku, seperti aku, tentara mati. Dia meninggal dalam pertempuran 30 tahun yang lalu. Sedangkan ibuku, dia lahir dari tentara mati lainnya. Buku diberikan kepada ayahku oleh pemimpin. Setelah ayahku meninggal, ibuku bunuh diri dengan meminum racun sesuai permintaan pemimpin." Charlie terkejut saat mendengarnya. Kedengarannya struktur organisasi ini begitu besar sehingga nampaknya telah melampaui imajinasinya. Jadi, Charlie terus bertanya, "Ayahmu adalah tentara mati, dan ibumu adalah anak perempuan dari tentara mati lainnya. Apakah itu berarti semua anak laki-laki yang lahir dari tentara mati akan dilatih untuk menjadi generasi tentara mati berikutnya, dan mati? Dan seorang gadis yang lahir dari tentara mati akan menikah dengan tentara mati dan terus membesarkan generasi berikutnya?" Ya, pria itu mengangguk, dan berkata, "Setiap tentara mati akan seperti ini. Telah diturunkan dari generasi pertama hingga sekarang. Satu generasi adalah tentara mati, dan generasi berikutnya adalah tentara mati. Adapun putri seorang tentara mati, satu-satunya pilihan adalah menikahi tentara mati, melahirkan anak yang akan menjadi tentara mati." Charlie merasa ngeri. Dari reproduksi tentara mati saja, dapat disimpulkan bahwa ini adalah organisasi misterius dengan sejarah panjang. Struktur organisasinya sangat ketat, sehingga dapat memupuk tentara mati dari generasi ke generasi. Selain itu, ayah orang ini tidak mungkin merupakan generasi pertama dari tentara mati, karena ibunya adalah putri dari tentara mati lainnya. Artinya, setidaknya itu adalah generasi ketiga dari tentara mati. Dilihat dari usianya yang berkisar 30-an, setiap generasi berlangsung selama 20 tahun. Jadi rentang waktu dari generasi ketiga ini setidaknya lebih dari 70 tahun. Porter di samping sama tercengangnya. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang organisasi misterius yang begitu menakutkan. Charlie bertanya saat ini, "Kamu generasi tentara mati yang mana?" "Aku," pria itu berkata dalam keadaan kesurupan. "Aku tentara mati generasi persaudaraan." Charlie tercengang. 10 generasi tentara mati berlangsung lebih dari 200 tahun. Bab 4437. Porter di samping mau tidak mau berseru, "Tuan Wade, jika Anda melihatnya seperti ini, tidak perlu memeriksa wajah, DNA, dan sidik jari kelompok orang ini. Karena tidak mungkin menemukan apapun." Pria itu juga berkata dengan senyum masam, "Memang tidak perlu diselidiki. Tentara mati adalah budak yang dibesarkan oleh organisasi. Mereka selalu menikah dan tidak akan pernah melarikan diri. Oleh karena itu, tidak akan ada catatan di basis data nasional manapun di dunia ini. Juga tidak akan ada catatan sidik jari dan wajah, bahkan DNA. Setelah 10 generasi, DNA kami pada dasarnya tidak lagi memiliki hubungan etnis dengan siapapun di luar. Terus terang, kami adalah budak yang tidak diketahui siapapun di dunia ini. Tidak ada yang tahu tentang kehidupan kami. Tidak ada yang tahu tentang kematian mati." Untuk pertama kalinya, Charlie merasakan ketegangan yang tak terlukiskan. Ketegangan semacam ini tidak datang dari rasa takut, tetapi dari rasa takut akan raksasa yang tidak diketahui.
Keberadaan tentara mati saja sudah menjungkir balikkan ketiga pandangannya. Dia tidak berani membayangkan betapa besar organisasi ini. Segera, dia melihat bahwa ekspresi orang ini merosot. Dia tampaknya tidak sepenuhnya setia kepada organisasi. Charlie bertanya, "Dari apa yang kamu katakan? Kamu tampaknya memiliki keluhan tentang organisasi ini dan pemimpinmu." "Keluhan?" Pria itu berkata dengan senyum sedih. "Saya sangat ingin membunuh semua orang di organisasi ini. Untuk membalaskan dendam ayah saya, kakek saya, dan 9 generasi leluhur saya." Berbicara tentang ini, dia tersenyum pahit lalu berkata lagi, "Tetapi saya tidak memiliki kemampuan ini. Kami telah terikat oleh organisasi sejak kami masih muda. Dan organisasi telah memberi kami kekuatan melebihi orang biasa. Tetapi kekuatan ini tersembunyi di dalam tubuh kami. Setiap 7 hari, kami harus minum obat untuk menekan kekuatan tersebut. Kalau tidak, seluruh tubuh kami akan meledak dan mati. Jadi kami tidak bisa melarikan diri. Tidak berani melarikan diri, apalagi melawan. Karena nyawa kami semua dikendalikan dengan kuat oleh organisasi. Bukan hanya saya, juga istri saya, dan kedua anak saya." Charlie mengangkat alisnya dan bertanya, "Kamu sudah punya anak?" "Ya," pria itu mengangguk, menunjukkan sedikit kelembutan di antara alisnya, dan berkata, "Ketika seorang tentara mati mencapai usia menikah di usia 20 tahun, dia akan menikahi seorang wanita dengan usia yang tepat. Istri saya adalah anak perempuan dari tentara mati, dan dia memberi saya 2 anak laki-laki. Yang tua berumur 13 tahun dan yang muda berumur 10 tahun. Charlie bertanya lagi, "Lalu siapa yang akan menjaga kedua putramu?" Pria itu berkata, "Dalam hal kehidupan, istri saya akan membesarkan mereka. Mereka akan dilatih oleh tentara mati yang lebih tua. Setelah mencapai usia 16 tahun, mereka akan menjadi generasi tentara mati berikutnya dan mulai bertugas untuk organisasi. Jika mereka cukup beruntung bisa berusia 60 tahun, mereka bisa menjadi mentor bagi anak-anak muda." Charlie bertanya, "Apakah tenatar mati pernah berpikir untuk melawan?" "Tentu saja," pria itu berkata. "Setiap generasi memiliki tentara mati yang ingin melawan. Tetapi itu tidak mungkin. Jika kami meninggalkan organisasi, masa hidup kami hanya 7 hari. Di masa lalu, ada beberapa orang yang tidak percaya. Mereka meyakini dapat melawan kekuatan di tubuh mereka. Tetapi tidak ada pengecualian. Semuanya mati." Berbicara tentang ini, lelaki itu berkata lagi, "Organisasi memiliki peraturan yang ketat. Jika satu orang membelot, seluruh keluarga akan menanggung bersama. Jika saya melarikan diri, saya hanya dapat hidup selama 7 hari. Sedangkan istri dan anak-anak saya akan dibunuh. Jadi kami seperti budak kulit hitam yang dikendalikan oleh tuan kulit putih. Kami tidak punya kesempatan untuk melawan." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tahu tentang budak kulit hitam dan tuan kulit putih? Apa kamu belajar tentang ini?" "Ya, saya mempelajarinya." Pria itu mengangguk. "Kami belajar banyak saat masih muda. Kami memiliki landasan budaya tertentu." Charlie bertanya kepadanya, "Di mana kamu biasanya tinggal? Negara mana?" "Saya tidak tahu." Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, sejak generasi kakek saya, kami tinggal di pangkalan bawah tanah. Pangkalan itu terus berkembang setiap hari. Ini sebanding dengan kota kecil bawah tanah. Setiap kali ada tugas, organisasi akan mengeluarkan daftar tugas, dan kemudian menyuntik semua orang dalam daftar dengan obat-obatan. Setelah injeksi obat, kami tidak sadarkan diri. Ketika kami bangun, kami sudah tiba di tempat di mana tugas itu akan dilaksanakan." Dia berhenti sebentar, dan melanjutkan, "Seperti kali ini, kami disuntikkan obat di bawah tanah. Saat kami bangun, kami sudah berada di New York." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Lalu bagaimana kamu menjalankan misi? Siapa yang memberi kamu misi? Siapa yang mengarahkan kamu ke stadion?" Pria itu berseru, "Ada pemandu." Bab 4438. Pemandu. Charlie menggumamkan sesuatu dengan lembut, dan bertanya,
Apakah kamu bertemu dengan pemandumu? Tidak, pria itu menjawab dan menjelaskan. Saya tidak tahu siapa pemandu itu. Saat kami terbangun di New York, kami sudah berada di garasi tertutup. Organisasi sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk misi. Juga sudah tersedia beberapa informasi target, hubungan kekerabatan dan hubungan sosial target, dan situasi master di sekitar mereka. Karena kami tahu akan ada beberapa prajurit tingkat tinggi, kami secara khusus menyiapkan senjata yang sudah dimodifikasi. Kami diingatkan apa saja yang perlu kami perhatikan dan taktik apa yang harus kami adopsi. Lalu kami diberi waktu untuk membiasakan diri dengan informasi tersebut. Kemudian kami menunggu pemberitahuan keberangkatan. Saat kami tiba di tempat kejadian, pemandu memberitahu waktu yang tepat untuk menyerang melalui penghubung. Charlie bertanya, apa itu penghubung? Orang itu menerangkan, organisasi tidak mengizinkan kami melakukan kontak langsung dalam bentuk apapun dengan pemandu. Pemandu akan mengomunikasikan situasinya kepada penghubungnya di organisasi. Lalu penghubung akan menyampaikan informasi tersebut kepada saya. Charlie bertanya kepadanya, bagaimana penghubung menyampaikan informasi kepadamu? Pria itu menjawab, mereka meninggalkan kami perangkat komunikasi. Tetapi hanya perangkat saya yang dapat mendengar suara penghubung. Charlie bertanya lagi, apakah penghubungmu laki-laki atau perempuan? Pria itu menggelengkan kepalanya. Mereka menggunakan pengubah suara. Saya tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Charlie berkata saat ini. Dengan kata lain, bibi ketiga saya pasti menjadi pemandu yang kamu bicarakan. Dialah yang melaporkan pada penghubungmu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan penghubung memberi kamu instruksi untuk melancarkan serangan. Pria itu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Saya melihat bahwa wanita yang dibawa itu tampaknya bunuh diri dengan meminum racun. Dia pasti anggota organisasi. Charlie bertanya kepadanya. Lalu perintah yang kamu terima, apakah membunuh semua orang di dalam? Atau membiarkan beberapa orang tetap hidup? Pria itu berkata, perintahnya adalah jangan membiarkan siapapun hidup. Charlie mengerutkan kening. Bukankah itu berarti bahkan pemandu itu akan terbunuh? Apakah pemandu itu tahu? Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah dia tahu atau tidak. Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang pemandu? Saya tidak tahu apa-apa. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemandu dan tentara mati adalah identitas berbeda dalam organisasi. Dan berita kematian adalah yang paling diblokir karena kami berada di bawah pengawasan ketat, yang setara dengan tahanan. Kami tidak bisa mempelajari informasi tambahan. Kami tahu apa yang organisasi beritahu, dan kami tidak tahu apa yang organisasi tidak beritahu. Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, jika tugasmu selesai, bagaimana proses selanjutnya? Pria itu berkata, setelah tugas selesai, kami akan mundur ke garasi dan menerima suntikan obat lagi. Kami tidak perlu khawatir sisanya. Organisasi akan mengirim kami kembali. Charlie menatapnya dan bertanya, bawahanmu bunuh diri dengan meminum racun. Bagaimana organisasimu memperlakukan keluarga mereka? Pria itu berkata, kami gagal dalam misi kali ini. Organisasi akan mendefinisikan kami sebagai setia kepada pemimpin. Organisasi tidak akan mempermalukan keluarga kami. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan keluarga kami dengan lebih baik. Charlie berkata dengan enteng, pantas saja kamu dan bawahanmu sangat ingin bunuh diri. Ya, pria itu mengangguk dan berkata, untuk sebagian besar tentara mati, pada dasarnya tidak akan berakhir dengan baik. Kebanyakan akan mati secara tragis. Jika mati dengan setia, tidak akan ada rasa sakit dan itu akan berlalu sekejap mata. Kesetiaan ini ditukar dengan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga. Itu dapat dianggap sebagai kematian yang pantas. Charlie bertanya lagi, lalu seberapa banyak tentara mati? Ukuran tentara mati. Pria itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kam tentara mati tempat kami berada memiliki total 1.100 rumah tangga dan 1.900 tentara mati. Populasinya, termasuk pria, wanita,
Dan anak-anak, mungkin berjumlah ribuan. Charlie bertanya dengan heran. Jadi, organisasimu tidak terbatas pada tentara mati? Ya, pria itu mengangguk dan berkata, ada kam tentara mati di seluruh dunia. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Bab 4439. Charlie menjadi semakin terkejut, merenung sejenak, dan bertanya lagi. Kamu bilang kamu disuntik dengan obat-obatan sebelum datang. Dan kamu sudah tiba di New York setelah terbangun. Apakah kamu tahu berapa lama kamu tidak sadarkan diri? Saya tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di kam tentara mati, tidak ada yang boleh mengetahui tanggal dan waktu. Kami tidak bisa melihat matahari terbit atau terbenam. Kami hanya bekerja saat lampu menyala dan istirahat saat lampu mati. Saya sempat diam-diam menghitung. Hidup kami di kam sepertinya tidak didasarkan pada 24 jam sehari. Mereka sepertinya sengaja membuat sedikit penyimpangan pada waktu setiap hari. Hari ini lebih panjang dari kemarin. Dan kemarin lebih panjang dari hari sebelumnya. Seiring waktu, bahkan jika kami tahu waktu yang tepat saat kita melakukan misi, setelah kembali beberapa saat, catatannya akan bias. Charlie bertanya kepadanya, bagaimana kamu menghitung penyimpangan waktu? Pria itu berkata, saya membuat lubang yang sangat tipis di dasar mangkuk, mengisinya dengan pasir yang sangat halus. Saat bel berbunyi ketika saya bangun di hari pertama, bocor sampai bel berbunyi keesokan harinya. Lalu saya mengeringkan pasir halus lagi. Sekali lagi. Saat bel berbunyi di hari ketiga, terkadang pasir halus akan terkuras lebih awal, dan terkadang lebih lambat. Oleh karena itu, saya menduga waktu di dalam berbeda dengan waktu di luar. Setelah sekian lama, kami tidak akan tahu tahun dan bulan berapa di luar. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu melakukan begitu banyak hal dengan diam-diam? Apakah kamu mencari kesempatan untuk melarikan diri? Tidak masuk hitungan. Pria itu tersenyum kecut dan berkata, bahkan jika ada kesempatan untuk melarikan diri, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menjadi kematian. Saya ingin tahu lebih banyak tentang mekanisme operasi kam. Jika ada kesempatan untuk melarikan diri, saya akan mati. Semua yang ada di kam tentara terungkap. Dan alangkah baiknya jika saya dapat menghancurkan kam tentara sehingga tidak ada yang mengulangi kesalahan saya di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, sepertinya kamu belum sepenuhnya dicuci otak oleh organisasi. Cuci otak. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, organisasi tidak repot-repot mencuci otak kami. Kehidupan kami sendiri dan kehidupan anggota keluarga kami ada di tangan organisasi. Kami menjadi budak. Dari sudut pandang ini, kami dapat dianggap sebagai orang yang paling membenci mereka di dunia ini. Tetapi mereka tidak peduli, karena mereka tahu bahwa kami tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengkhianati organisasi. Charlie sedikit mengangguk, mengetahui dalam hatinya bahwa apa yang diketahui orang ini hampir selesai. Saat ini, Porter bertanya, kamu seharusnya tahu di mana garasi tempat kamu terbangun, kan? Aku tahu, pria itu berkata dengan jujur. Garasi tempat kami terbangun ada di Brooklyn, New York. Porter memandang Charlie. Tuan Wade, ini satu-satunya tempat di mana mereka dan organisasi bertemu. Orang-orang yang menyiapkan garasi pasti akan meninggalkan informasi. Jika kita menggunakan ini sebagai petunjuk untuk memeriksa, kita pasti akan mendapat beberapa petunjuk. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, tidak perlu memeriksa. Porter buru-buru berkata, Tuan Wade, ini satu-satunya petunjuk. Charlie berkata dengan serius, tidak perlu menyelidiki. Karena mereka sangat berhati-hati. Semua petunjuk pasti sudah ditangani. Jika kita pergi ke sana untuk memeriksa, kita akan mengekspos diri kita sendiri. Itu tidak masuk akal. Kita masih jauh dari cukup mampu untuk bersaing dengan organisasi semacam itu. Yang kita tahu sekarang hanyalah tentara mati dan pemandu. Kita tidak tahu berapa banyak prajurit dan pemandu yang mereka miliki. Saya bahkan tidak tahu struktur organisasi apa yang mereka miliki selain tentara mati dan pemandu.
Mungkin kekuatan sebenarnya lebih besar dari yang kita bayangkan. Porter ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Charlie sudah mengatakan itu. Dia tidak berani bertindak gegabah. Charlie memandang orang itu, dan berkata dengan ringan, "Kamu bekerja sama dengan sangat baik hari ini. Aku belum ingin membunuhmu." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Porter, "Porter, aku pergi. Bawa dia diam-diam ke Suriah dan jaga dia baik-baik. Jangan sampai ada perang lain di luar anggota inti Istana Wanlong mengetahui keberadaannya." Porter mengangguk tanpa berpikir. "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan membuat pengaturan." Charlie menatap pria itu lagi dan bertanya, "Siapa namamu?" Pria itu berkata dengan rasa terima kasih. "Kembali ke Tuan Wade. Saya dipanggil 547. Charlie bertanya kepadanya, 547. "Ya." Pria itu tersenyum kecut. "Ini nomor saya. Saya tidak memiliki nama keluarga atau nama depan. Bahkan nenek moyang saya tidak tahu apa nama asli mereka. Kami diberi nomor oleh organisasi ketika kami lahir. Dan kami menggunakan nomor ini sebagai sebuah nama." Dengan perasaan campur aduk di hati Charlie, dia terdiam sesaat, lalu sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, "Kamu hidup dengan baik. Aku akan membiarkanmu melihat organisasi ini benar-benar binasa dengan matamu sendiri." Mata 547 bersinar dengan cahaya harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap Charlie dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, saya sudah menjawab banyak pertanyaan Anda. Saya harap Anda dapat melihat bahwa saya mau bekerja sama. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa menyegel kekuatan di tubuhku?" Charlie tersenyum dingin dan berkata, "Kekuatanku jauh lebih kuat dari itu." Bab 4440. Reiki adalah kartu truf terbesar Charlie. Organisasi misterius ini memang kuat, bahkan terlalu kuat. Namun, kekuatan yang mereka gunakan untuk mengendalikan tentara mati ini, atau dengan kata lain, kekuatan yang mereka gunakan untuk meningkatkan kekuatan tentara mati ini, masih belum sebanding dengan Reiki miliknya. Justru karena inilah Charlie merasa yakin bisa menggali organisasi misterius ini suatu hari nanti. 547 juga dapat merasakan kekuatan Charlie yang jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Dan energi yang bahkan tidak dapat dilawan oleh generasi ke-20 tentara mati dapat disegel di depan Charlie tanpa usaha apapun. Dapat dilihat bahwa kata-kata Charlie akan memusnahkan organisasi habis-habisan, bukan hanya omongan. Jadi, dia berterima kasih kepada Charlie dan berkata, "Jika Tuan Wade dapat memberantas organisasi tersebut, saya tentara mati ini akan bersedia melayani Anda." Charlie melambaikan tangannya. "Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Pada hari aku membasmi mereka, aku pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Terserah kamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah akan tinggal atau tidak." 547 berkata dengan penuh syukur, "Tuan Wade berbelas kasih. Atas nama semua tentara mati, semua kerabat tentara mati, dan tentara mati yang tidak mati dengan baik dalam 200 tahun terakhir. Terima kasih Tuan Wade atas kebaikan Anda yang begitu besar." Meskipun 547 baru saja memimpin pasukan untuk membunuh keluarga kakek neneknya, Charlie merasa bahwa orang ini, serta tentara mati lainnya, terlalu menyedihkan. 20 generasi telah dibesarkan, dan mereka menjadi budak yang tidak melihat matahari selama beberapa generasi. Nasib ini jauh lebih tragis daripada budak kulit hitam yang diperdagangkan ke Eropa dan Amerika Serikat oleh orang kulit putih. Itu akan dianggap perbuatan baik jika tentara mati ini bisa dibebaskan. Jika tentara mati bersedia bekerja untuk dirinya, itu akan menjadi lapisan gula pada kue. Kemudian, Charlie berkata kepada Porter, "Porter, singkirkan semua petunjuk. Cepat malam ini untuk membawa 547 meninggalkan Amerika Serikat. Kamu harus lebih berhati-hati, dan kamu tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun." Porter segera berkata, "Oke, Tuan Wade, saya akan segera mengaturnya." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya akan pergi ke Hong Kong dalam 2 hari. Kamu susul saya ke Hong Kong dan menunggu terlebih dahulu."
Pertama, cari tahu detail Xiaolong di Hong Kong dan situasi Hong Kong. Sampai jumpa di Hong Kong. Porter tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba ingin pergi ke Hong Kong. Tetapi dia berkata tanpa ragu, setelah mengirim mereka pergi bawahan saya akan berangkat Pulau Hong Kong sebelum fajar. Charlie mengangguk, menatap 547 lagi, dan berkata, 547. Kalian tentara mati seharusnya menguasai banyak taktik khusus, bukan? Kalau tidak, kalian tidak akan bisa menghadapi petarung bintang 8, kan? 547 menjawab, Tuan Wade, kami memiliki banyak taktik berbeda dalam latihan harian kami. Biasanya taktik khusus dengan peralatan khusus dirumuskan oleh organisasi dan diajarkan kepada kami oleh instruktur. Charlie bersenandung dan berkata, setelah tiba di Suriah, cobalah untuk memberi tahu taktik kalian kepada tentara Istana Wanlong. Sehingga Istana Wanlong juga dapat melatih pasukannya untuk meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Oke, 547 berkata tanpa berpikir. Saya bersedia menyajikan semua taktik. Oke, Charlie mengeluarkan 2 pil penyembuhan dari sakunya. Dia menyerahkannya kepada Porter. Dan berkata dengan serius, kedua pil ini akan membantumu menembus kesempurnaan agung alam terang. Aku percaya saat kita bertemu di Hong Kong, kamu sudah menjadi penguasa alam gelap. Porter tercengang dan berkata dengan tulus dan ketakutan, Tuan Wade, Anda sudah mengampuni nyawa saya dan mengizinkan orang tua saya dimakamkan dengan damai. Saya sudah sangat berterima kasih. Sekarang Anda membantu meridian saya dan membiarkan saya melompat ke kesempurnaan agung alam terang. Dan saya belum memiliki kesempatan untuk membalas. Bagaimana saya bisa menerima obat yang begitu berharga dari Anda lagi? Charlie berkata dengan ringan, Porter, kamu tidak harus selalu menyebutkan kebaikan. Kamu telah melihat apa yang terjadi hari ini. Mereka sekuat prajurit bintang 8. Dengan kerjasama taktik spesifik lawan, masih mudah disembelih seperti anak domba. Jadi prioritas utama kamu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Kalau tidak, jika kamu mati suatu hari nanti, bukankah kamu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membalas kebaikan? Lagi pula, Charlie menyerahkan ramuan itu kepadanya, dan berkata, maju ke alam gelap, jalan di depan lebih panjang. Ketika Porter mendengar ini, dia sangat berterima kasih dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Wade. Saya akan memenuhi harapan Anda. Charlie mengangguk, aku pergi dulu. Kamu tangani semua hal di sini. Porter buru-buru berkata, saya akan mengantarkanmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.